Halo Sobat Finansial, Anda menyaksikan Editorial Point, sebuah program khusus kabarpulsa.com yang mengulas beragam topik secara lugas, faktual, serta berimbang. Bersama saya Jakob Tobing yang memandu acara dengan narasumber utama kita, Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi kabarpulsa.com yang akan berbagi pandangan serta cerita di balik peristiwa. Peristiwa ketika pemerintah melalui Kementerian Perhubungan diam-diam tengah mengkaji rencana untuk menerapkan tiket elektronik KRL komuter lain Jabodetabek berbasis NIK atau nomor induk kependudukan. Hal ini terungkap oleh media tertulis dalam buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2025, persisnya di bab 3 halaman 131 dan 132 yang memerinci anggaran belanja negara. Memang walau sudah diterapkan di kereta api jarak jauh, wacana tiket elektronik KRL komuter berbasis NIK telah membuat masyarakat khawatir, mulai dari keamanan data pribadi hingga asumsi bahwa itu antitesis kampanye menggunakan transportasi massal. Jangan beranjak dari tempat Anda, ayo kita berdiskusi. Inilah Editorial Point. Jumlah pengguna layanan PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI terus bertumbuh. KRL komuter kini menjadi sarana transportasi andalan kaum urban asal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau disingkat Jabodetabek. Moda transportasi tulang punggung penggerak aktivitas ekonomi kelas menengah ke bawah yang telah beroperasi selama 15 tahun lebih sejak PT Kereta Komuter Indonesia yang awalnya divisi angkutan perkotaan Jabodetabek dari PT Kereta Api Indonesia. Tidak hanya Jabodetabek, lintas pelayanan komuter PT KCI juga meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Joni Martinus menjelaskan, volume pengguna layanan KAI Komuter pada semester 1 tahun 2024 menunjukkan tren kenaikan signifikan di seluruh wilayah pelayanan, mencapai 179.165.921 orang atau naik 15% jika dibanding paruh pertama tahun 2023 sebanyak 155.331.685 orang. Sementara sepanjang paruh pertama 2024 tercatat 49,42% dari seluruh transaksi pembayaran tiket komuter lain menggunakan kartu multitrip atau KMT. Diikuti kartu uang elektronik bank 34,12%. Kemudian transaksi pembayaran menggunakan kode QRIS 16,46%. Di awal paruh kedua 2024, subsidi Public Service Obligation atau PSO dalam RAPBN 2025 mendadak jadi sorotan publik. Dalam buku 2 Nota Keuangan, jumlah budget subsidi sebesar 7,960 triliun rupiah atau lebih tinggi sekitar 0,9% year on year. Alokasi anggaran subsidi PSO terbesar kepada PT Kereta Api Indonesia mencapai 4,797 triliun rupiah. Dialokasikan untuk perbaikan kualitas dan untuk inovasi pelayanan kelas ekonomi. Salah satu perbaikan dimaksud yakni penerapan tiket elektronik berbasis NIK, nomor induk kependudukan kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Selain perbaikan pelayanan, pemerintah beralasan langkah itu untuk memastikan agar subsidi tepat sasaran, efisiensi anggaran, serta keadilan sosial. Jika demikian artinya, harga tiket KRL ditentukan oleh NIK, kelas sosial seseorang, walau layanan yang diterima sama merata. Belum lagi soal keamanan data pribadi, stigmatisasi kelas sosial hingga asumsi bahwa kebijakan akan mendorong pengguna KRL akan kembali beralih pada kendaraan pribadi. Pendapat pengguna KRL pun pro dan kontra, yang mayoritas merupakan pekerja kelas menengah ke bawah. Kalau kenaikan sih setuju, cuma kalau NIK saya masih agak mikir-mikir lagi sih kalau NIK-nya. Oke. Kenapa Bang setujunya Bang? Aneh aja menggunakan NIK itu menurut saya aneh sih. Oke. Kalau tentang kenaikan tarif sendiri Abang setuju karena kenapa Bang? Kalau kenaikan sih setuju, ya menurut saya memang terlalu murah, memang terjangkau. Cuma kalau misalnya dinaikkan ya mohon dinaikkan juga untuk fasilitas yang adanya dan penunjang-penunjang yang lain. Jelas gak setuju sih. Kenapa Bang? Nggak setujunya Bang? Ya mungkin dari
ribet ya, akses yang seharusnya lebih dipermudah gitu kan. Saya ngeliatnya ini ngerasa kayak aksesnya itu makin ribet gitu ya. Bilangnya sih mungkin Ribet bang ya. ya ribet banget, kayak bikin kita buat jadi dibatasi buat penumpang pulang kita kayak mau dibatasi kayak gitu aja gitu. Iya, udah tentu ya. Mungkin kalau kebaikannya ya nggak terlalu besar ya 1.000 nggak terlalu mahal. Berarti nggak masalah bang ya. Tergantung kenaikan bang ya. Armadanya ini sih tambah Armadanya ditambah. itu biar nggak terlalu besar, Biar nggak terlalu apa bang? biar nggak terlalu disebutkan. Oke, berarti Stasiun ini banyak yang diperbaikin aja sih, kayak fasilitasnya kayak ada lift di setiap stasiun dan eskalator. Kalau dari itu soalnya kan saya aktivitas untuk berangkat kerja selalu naik kereta. Ya kalau misalnya naik ya nggak setuju sih. nggak setuju bang ya. Abang kalau naik dari mana bang? Dari Sudimara sampai Palmerah. Seperti pertumbuhan jumlah pengguna layanan PT KCI KAI Komuter Indonesia juga dibebani oleh meningkatnya biaya operasional serta pengembangan setiap tahunnya meliputi biaya perawatan dan pemeliharaan sarana, pengadaan sarana baru, biaya pembayaran listrik, gaji pegawai, serta biaya investasi teknologi. Selain mendapatkan subsidi PSO dari pemerintah, perusahaan mendapatkan sumber pendanaan via ekosistem bisnis PT KAI Komuter Indonesia, seperti komersialisasi lahan, media outdoor, dan lainnya. Di sisi lain, sejak 2016, penyesuaian tarif KRL Jabodetabek belum terjadi dengan skema tarifnya Rp3.000 untuk 25 km pertama dengan penambahan Rp1.000 untuk 10 km berikutnya yang berlaku kelipatan. Lantas apakah sekarang momen yang tepat untuk sistem tiket elektronik KRL berbasis nomor induk kependudukan? Apakah sistem tiket elektronik sekarang memiliki kekurangan? Pada paruh kedua 2024, masyarakat seolah tidak habis-habisnya dibebani oleh kondisi ekonomi, ditambah beragam kebijakan serta wacana pemerintah, sebut saja mulai dari penerapan tarif baru PPN 12% pada tahun 2025 mendatang, lalu rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, dan kini tiket elektronik KRL berbasis NIK. Jika demikian, tidak heran apabila jumlah kelas menengah RI di Indonesia terus akan mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir. Mereka turun kelas ke kelompok menuju kelas menengah, bahkan kelas rentan miskin. Untuk itu, kita langsung saja bertanya. Pak Usle, apakah sekarang ini momen yang tepat Pak untuk menerapkan sistem tiket elektronik berbasis NIK itu Pak? Memang sistem tiket sekarang ini ada bermasalah Pak ya? Ya, baik, terima kasih Pak Yakob. Jadi sistem tiket yang diterapkan oleh Kereta Api Indonesia di angkutan KRL-nya sebetulnya sudah cukup bagus ya. Tidak ada keluhan sejauh ini, cuma mungkin pemerintah mau melakukan penertiban lagi. Ini bagian dari kampanye peta satu data se-Indonesia. Jadi saya kira berbagai hal yang memang sudah bisa masuk, dimasukkan. Jadi kalau kita lihat sisi positifnya menggunakan NIK itu, karena banyak juga penduduk kita, ini kan baru selesai nih pemilu 2024 kemarin 17 April, di awal April. Kemudian besok akan ada pilkada serentak di seluruh Indonesia. Itu semua berbasis NIK, berbasis NIK dan berbasis NKK. Dan sebetulnya publik tidak perlu terlalu khawatir bahwa datanya akan bocor, karena Indonesia juga sudah membuat undang-undang perlindungan data pribadi. NIK dan NKK masuk kategori data pribadi. Dan siapa saja yang membocorkan data pribadi itu kan bisa dikenakan sanksi, ada tindakan hukum gitu. Jadi kalau ada yang bocor dan sebagainya, ya itu bisa dimintakan pertanggungjawaban. Jadi tidak serta-merta orang yang bocor datanya itu sepanjang dia paham itu dia akan dirugikan. Dalam hal ini tentu pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah, termasuk Kementerian Perhubungan yang menaungi Kereta Api Indonesia tentu sudah menyiapkan seperti apa sebaiknya. Meskipun juga kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga tidak bisa terlalu percaya pada pemerintah, karena kebocoran data besar Pusat Data Nasional kemarin kan itu sangat luar biasa. Itu yang kira-kira membuat masyarakat menjadi ragu atau ada yang pesimis bahwa yang memanfaatkan data ini, data NIK itu akan menjadi ada problem. Tapi kalau kita
mau lihat lebih jauh ke depannya, itu memang sebetulnya lebih bagus lagi. Karena kenapa? Bahkan dengan menerapkan sistem berbasis NIK untuk pemberian atau penggunaan tiket kereta rel listrik, itu akan semakin gampang terkontrol. Betulkah ada orang yang jalan dan sebagainya? Apakah semua yang telah membeli tiket menggunakan berbasis NIK itu dipakai atau tidak? Berapa yang dipakai dan berapa tidak? Dan ini juga sebagai bagian dari upaya keterbukaan manajemen keuangan kereta api. Jadi dengan sistem ini kita harapkan juga manajemen kereta api bisa lebih terbuka. Ya. Jadi berapa sih sebetulnya pengguna kereta rel listrik untuk Bogor lain, Bekasi lain, Tangerang lain dan sebagainya kan gitu di kawasan Jabodetabek. Tapi ini kalau kan berbicara untuk soal sistem tiket elektronik sendiri Pak, kita lihat kan sampai sekarang kan menggunakan KMT, kartu multi trip, bahkan bisa pakai QRIS, bisa pakai aplikasi lainnya yang bisa menunjang untuk pembayaran. Bukan gitu bagus Pak, lebih mudah ya? Ya sebetulnya itu bagus ya. Sejauh ini kan tidak ada masalah. Betul. Dan sampai sekarang ini kita jarang mendengar dan keluhan pengguna KRL mengeluhkan soal sistem tiket. Ya, biasanya misalkan ada gangguan sinyal, jadi layanan jadi terganggu, bisa ada hal-hal yang lain gitu. Kenapa harus sekarang gitu ya berlakukan itu ya? Jadi kan, gitu. jadi nanti itu mungkin penjualan tiketnya itu berbasis NIK pertama untuk pengambilan tiket pertama. Mungkin tidak selamanya kan. Begitu kita sudah punya tiket kan, tiketnya bisa kita top up sendiri. Tidak mungkin pada saat kita akan top up ajukan lagi kan, kira-kira begitu. Hanya pada saat pembelian tiket pertama. Samalah kira-kira pada pembelian kartu ponsel. Itu kan harus diaktifasi tuh. Betul. Jadi kalau misalnya ada bayangan saya begitu Pak Yakob. Bayangan kita kira-kira begitu. Jadi pada saat pembelian tiket pertama aja itu harus diinput nik siapa yang punya tiket ini. Sehingga kemudian dari situ kereta api juga sudah punya database yang kartu mereka yang sudah keluar itu ada berapa. Lalu kemudian nanti ya mudah-mudahan dengan ini karena semua berbasis data, lalu kemudian pihak kereta api itu bisa memberikan apresiasi kepada penumpangnya, bahwa penumpang yang paling, ini ada penumpang kita yang paling panjang perjalanannya dalam 1 tahun terakhir, maka dia mengambil misalnya penumpang paling loyal kira-kira gitu, memberi apresiasi. Itu kan gampang sekali kalau berbasis itu, karena akan terdeteksi bahwa nomor kartu sekian ini adalah penggunanya adalah ini. Berarti nanti ada pengelasan nanti ya, kelas-kelasnya ya, kelas-kelas yang menerima subsidi, kelas reguler. Dan nah itu kira-kira dari situ. Jadi itu, pada saat nomor kartu itu masuk NIK-nya, ternyata dia NIK terdaftar sebagai seorang pekerja kelas atas, tentu dia mungkin tarifnya akan berbeda, mungkin disiapkan. Ya. Tapi ini akan panjang rangkaiannya. Kalau ini diterapkan, maka mereka juga harus bisa membuat perbedaan pelayanan di kereta. Jangan semua diangkut seperti kambing. Kan ada masa-masa tertentu tuh kalau naik kereta rel listrik, penumpangnya dimuat seperti kambing saja. Karena gerbongnya dikurangi. Gerbongnya dikurangi. Ya, kita lihat lebar kereta itu cuma berapa meter. Ya, panjangnya satu gerbong itu kan 20 meter. Misalnya 160 meter panjangnya. Nah, berapa yang diangkut di situ pada jam-jam tertentu? Ya, jujur aja kita kadang menyaksikan bahwa pada jam-jam yang peak season itu, yang arus banyak penumpang itu, justru pihak kereta rel listrik yang datang ini, gerbong yang datang adalah gerbong yang 8, ya pasti sesak lah. Coba kita bandingkan di jam-jam padat pun, tapi yang datang adalah rel yang 12 rangkaian, itu relatif manusiawi penumpangnya dibuat. Tapi kalau yang 8 pasti desak-desakan gitu. Ya itu salah satu problem nantinya problem ya. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan sistem ini ya Kereta Api Indonesia juga memperbaiki kualitas layanan, ya dia betul-betul bisa memetakan pada jam-jam tertentu itu jam berapa penumpang dari arah Bogor, penumpang dari arah Depok. Jadi tidak harus semua ke sana kan. Jadi dilihat penumpang yang terbanyak dari arah mana gitu. Ya itu ke arah situ yang diperbanyak. Kalau misalkan nanti pengguna KRL yang nggak punya NIK gimana Pak? Contohnya, misalkan menggunakan data pajak, dia tidak ada NPWP-nya segala macam. Itu berarti nggak bisa menggunakan semua masyarakat Indonesia yang telah lahir di Indonesia dan terdaftar di Dinas Kependudukan pasti punya NIK. Jadi begitu kita lahir dan didaftarkan di akte kelahiran, pasti ada NIK. Tapi kan nggak semua orang bisa ada akses untuk ke teknologi, Pak. Untuk istilahnya mendaftarkannya atau secara jadi online. Kira-kira gini Pak Yakob. Di awal pintu tol itu tidak menerima uang tunai, itu juga berat dirasa.
tapi lama-lama kan menjadi Terbiasa. gitu. Nah, kira-kira ini juga seperti itu, karena semua penduduk Indonesia pasti punya NIK, Pak. Oke. Pasti punya NIK. Begitu dia lahir dan mengurus akte kelahiran, pasti dia akan ada nomor induk kependudukan. Iya. Ya. Tapi tidak semua orang yang pemegang NIK punya KTP. Nah, karena yang boleh punya KTP adalah yang telah 17 tahun atau kurang dari 17 tahun tapi telah menikah. Itu atau telah kawin, dalam bahasa hukumnya telah kawin. Ya. Nah, ini kan hanya persyaratan NIK aja. Jadi dengan NIK itu sebetulnya pemerintah bisa memetakan gitu. Pihak kereta api juga bisa langsung memetakan ini dari kelompok mana, karena begitu dimasukkan NIK-nya akan muncul juga NIK-nya berapa. Nah, siapa kepala keluarganya? Itu langsung ketahuan. Jadi banyak manfaat positif ya. Tapi kalau disalahgunakan juga banyak juga manfaat celah-celah negatifnya kalau Kalau dari disalahgunakan. gambaran segitu berarti investasi untuk teknologinya lumayan mahal dong, Pak ya. Sebetulnya gini, Pak. Investasi teknologinya sudah ada di Dukcapil tuh. Jadi untuk pelayanan sistem elektronik ya, itu kan perlu semuanya baru, Pak. Ya. Jadi yang sekarang ini nggak berlaku lagi. Jadi sama aja sebetulnya, karena ini sudah diterapkan di sejumlah lembaga. Oke. Jadi NIK, orang yang menabung itu kan dicek NIK-nya oleh perbankan, langsung ketahuan tuh. Oke. Bahwa selain dia punya tabungan di bank A, dia juga ada di bank B. Itu bank yang bersangkutan tahu. Bohong tuh kalau tidak tahu. Dia hanya pura-pura tidak tahu aja, tidak memberitahukan. Karena itu data pribadi kan, nggak boleh dibagi. Tapi mereka pasti tahu. Dan di kependudukan begitu dimasukkan NIK, di input NIK, itu banyak sekali data yang bisa kelihatan. Oke. Ya. Oke. Cuma memang tidak semua bisa diakses. Karena saya kebetulan pernah, selain sebagai wartawan, pernah bekerja yang menggunakan data-data itu. Dan kita tahu, jadi ini sebetulnya bagus sekali. Sisa dibutuhkan misalnya antara Dirjen Dukcapil sebagai penyedia NIK, yang penerbit NIK itu kan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tinggal bagaimana misalnya kalau kereta api ini membuat super app untuk nyambung ke sana. Gitu. Nyambung ke database-nya Dukcapil. Ya, karena begini, saya misalnya dari Makassar pindah ke Bogor, NIK saya tidak berubah, Pak. Jadi orang begitu memiliki NIK itu tidak boleh berubah. Tapi ketahuan bahwa yang bersangkutan ini asal mulanya dari mana ngurusnya gitu. Kira-kira gitu. Oke, Pak. Untuk sistem itu ya kita bisa bayangkan berarti harus ada investasi lagi tuh untuk hardware, untuk softwarenya ya. Tapi kan di RAPBN 2025 itu kan memang untuk perbaikan layanan itu. Iya, betul. 4.000 sekian miliar. 4,9 4,797. Ya, 4.797,1 miliar. Jadi sama saja dengan 4 triliun. Itu kan memang anggaran untuk disiapkan untuk perbaikan pelayanan kualitas dan inovasi di perkeretaapian kan gitu. Yang sebagian besar diantaranya adalah untuk KRL, termasuk di Jabodetabek dan di Surabaya dan Yogyakarta. Memang tujuannya untuk supaya subsidi itu lebih tepat sasaran ya Pak ya. Tapi Jadi, emang ada kebocoran ya Pak? Ya sebetulnya kebocoran itu seperti apa Pak? Kebocorannya apakah? Kebocoran subsidi itu lebih pada kebocoran pada kebijakan aja sebenarnya. Oh, kebijakan aja ya. Jadi kalau kebijakannya bagus, regulasinya dibuat demikian, bocornya di bawah tidak mungkin. Bagaimana kalau sudah dibuat perangkatnya tidak mungkin. Tapi kalau bocornya dari atas ya, itu bukan lagi menetes, tapi mengucur gitu. Iya. Kan kita kalau berbicara soal dana subsidi, yang bocor itu kenapa orang kaya itu disubsidi di mobil listrik misalnya? Itu kan salah sasaran lah. Orang kaya sudah disubsidi pula. Hanya karena dengan alasan bahwa mereka diberikan stimulan agar mau beralih dari mobil konvensional ke listrik. Sebetulnya bukan dia memberikan subsidi, karena ya inilah yang salah subsidi sebetulnya. Ya, harusnya kebijakan lain yang dibuat. Ada pemaksaan. Ya sama seperti kan di Jepang itu ada pemaksaan. Misalnya kendaraan konvensional itu usianya hanya maksimal sekian. Pada saat dia akan beli kendaraan lagi dan dia sudah pernah punya kendaraan konvensional, tidak boleh dia beli, misalnya buat kebijakan, tidak boleh kendaraan keduanya konvensional, harus kendaraan listrik. Kebijakan aja, kebijakan memaksa. Jangan dengan sistem subsidi, kan itu salah sasaran. Berarti kalau misalkan sistem ini diterapkan Pak, misalkan saya pengguna kendaraan pribadi, kenapa saya harganya harus bayar lebih, berbeda, untuk layanan yang sama dengan yang penerima subsidi, satu gerbong yang sama, berdasarkan pula. Jadi saya lebih baik pakai kendaraan pribadi lagi gitu. Dan itu bukannya akan jadi menimbulkan problem lain lagi kan. Kemacetan akan muncul lagi, penghambur-hamburan anggaran karena biaya pengadaan BBM kan akan nambah lagi kan gitu. Iya. Akan pindah lagi ada problem lain. Makanya ini harus dikaji baik-baik betul. Dan kalau misalnya memang penumpang KRL itu akan dibedakan berdasarkan kelas
sosialnya, kelas ekonominya maksud saya, bukan kelas sosial ya, kelas ekonominya, maka harusnya juga pelayanannya harus berbeda dong, dibuat sama seperti kereta reguler. Jadi ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif. Ya enggak apa-apa dibuat seperti itu. Karena kelas menengah yang mau enak pelayanannya, ya tidak ada yang murah tuh kalau pelayanan kualitas. Jadi kalau misalnya mempertimbangkan keadilan seperti itu ya, jadi itu baru adil. Tapi kalau misalnya ada yang harganya 14.000, ada yang 5.000, tapi sama-sama berdasar-dasarnya, gimana ini asas keadilan? Nah, jadi kalau misalnya ini berbasis NIK, lalu kemudian pertama ya berbasis NIK, berdasarkan NIK itu kemudian dibuat status ekonomi penumpangnya, ya sudah enggak apa-apa. KRL kereta gerbong pertama khusus perempuan, gerbong kedua untuk eksekutif, gerbong ketiga untuk ekonomi plus, gerbong keempat baru ekonomi. Kira-kira begitu. Dibuat seperti itu. Pak. Ya, menarik, Pak. Jadi ada kelas pelayanan. Jadi di ekonomi, di eksekutif misalnya tidak ada berdasarkan, semuanya berdasarkan berapa seat yang ada, itu saja yang terisi. Ya. Kalau mau tidak pakai seat, berarti masuk di ekonomi. Seperti bus Transjakarta yang premium Pak ya. Betul. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak perlu orang berdiri, nggak perlu. yang premium yang penuh. Berangkat. Jadi kalau mau menggunakan tiket KRL yang premium, sudah tempatmu di gerbong mana gitu. Baik, Pak. Kira-kira gitu. Sekarang kita lihat ke perusahaan ya Pak, PT Kereta Komuter Indonesia. Sekarang kita lihat mereka itu cukup bertransformasi cukup bagus ya Pak ya. Dengan bahkan mengelola sekarang sekitar 80 stasiun, dan di stasiun-stasiun yang besar itu bahkan ada area untuk komersil Pak, betul. dari restoran, bahkan minimarket segala macam. Kan itu jadi sumber pendapat juga Pak ya, Betul. pendapatan juga buat PT gitu. Apa itu nggak cukup Pak ya? Karena kan kalau misalkan mereka mengeluhkan soal biaya maintenance tinggi segala macam, subsidi PSO-nya kurang, bagaimana menurut Bapak? Ya, ini untuk mengetahui apakah mereka untung dari usaha itu atau tidak, itu harus diaudit dulu kan. Sejauh ini juga kan di keterbukaan informasi Kereta Api Indonesia kita tidak menemukan ada berapa lapak di setiap stasiun yang mereka buka dan mereka izinkan. Kemudian berapa tarifnya. Mereka hanya tahu sama tahu, kepada publik kita belum tahu semuanya. Apalagi ada rumah susu nanti Pak, di atas stasiun kereta Pak, bayangkan. Seperti Depo ini. Iya kan? Ya. Iya. Itu pasti harusnya pendapatan juga itu, karena area kereta api yang ditempati membangun apartemen kan. Nah itu pertanggungjawabannya seperti apa laporannya, kita saya belum mengecek ke situ. Tapi itu bisa dicek itu. Apakah itu tidak bisa menutupi istilahnya pembengkakan atau defisit yang mereka keluhkan selama ini? Sebetulnya kalau kan begini, berapapun jumlah, ya kalau kita mau menghitung ya, berapa biaya operasional kereta itu, KRL itu kan bukan pada berapa penumpang yang diangkut, tapi pada berapa frekuensi dia lalu lalang kan. Jadi misalnya satu rute dia itu berapa kilometer panjangnya, Jakarta Kota sampai pusat ke Bogor itu berapa kilometer misalnya. Taruhlah kira-kira 60 atau 70 kilo. Nah 70 kilo itu dicapai dengan, itu satu jalan kereta itu menghabiskan bahan bakar berapa, dalam ini menghabiskan daya listrik berapa. Itu kan bisa dihitung tuh. Nah kemudian daya angkutnya berapa. Jadi menurut saya meskipun dengan harga yang seperti sekarang, tapi dengan penumpang yang begitu membeludak di waktu-waktu tertentu, itu kan bisa menutup tuh. Itu bayangan asumsi kita sementara, karena kereta api belum juga buka secara detail seperti apa alokasi anggarannya. Itu kita harus duduk bersama dan hitung-hitung bareng-bareng lagi. Tapi pasti para pemeriksa di inspektorat, para auditor punya data-data itu. Nah, kita tinggal mau tahu aja apakah data-data itu memang data-data yang real atau data-data yang disesuaikan. Nah, itu yang kita masih harus dicari tahu. Pekerjaan kita ini sebagai jurnalis harus cari tahu itu. Dan kemudian pendapatan-pendapatan lain di luar dari core bisnis utamanya kereta api mengangkut penumpang, itu seperti apa? Misalnya lapak-lapak setiap stasiun itu kan banyak sekali. Banyak sekali berkembang. Banyak sekali semua dia ada jual makanan, minuman dan sebagainya. Mereka sewa tempat itu berapa per bulan? Nah, adakah laporan pertanggungjawabannya itu? Nah, karena kita mencari data di internet pun, di keterbukaan informasinya kan kita belum dapat sampai ini data real. Pasti hanya sampai 2022 lah. Ini kan harusnya 2023 sudah ada dong. Karena kita sudah mau tutup 2024. Bahkan kalau perlu dalam 5 tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi sudah harus ada juga. Udah mau berganti Pak Jokowi. Iya betul. Ya, kira-kira gitu Pak. Terus Pak, pertanyaan terakhir Pak. Sebenarnya ada alternatif lain nggak sih Pak? Kalau misalkan untuk ngomongin supaya subsidi itu tepat sasaran selain
tiket elektronik berbasis NIK. Karena perhatian saya adalah pada laporan BPS terakhir ini Pak, yang menyebutkan bahwa konsumsi masyarakat itu terbesar pada komponen makanan dan transportasi. Kemudian kita juga ingat soal kelas menengah. Mayoritas profil pengguna KRL itu adalah kelas menengah. Itu bagaimana coba? Ada nggak alternatif lain sih Pak yang misalnya jadi pilihan yang istilahnya kompromistisnya lah? Ya, sebetulnya gini. Jujur saja kalau kita kita melihat arus penumpang di KRL, kalaupun ada nyempil orang kaya di situ, hanya berapa orang. Tidak mempengaruhi kinerja keuangannya kereta api, Pak. Bahwa itu pun dibilang itu salah subsidi. Itu tidak, ya secuil aja Pak, dibandingkan dengan subsidi yang diberikan kepada orang kaya untuk membeli mobil listrik. Noted Pak, ya. Itu taruhlah misalnya penumpang dari Bogor lain ya, atau Bekasi lain per hari itu. Berapa orang, berapa ribu yang orang-orang yang menengah ke atas pasti mereka naik LRT Pak. Betul. Nggak naik KRL, apalagi di pagi hari yang desak-desakan itu. Mana mereka mau yang itu? Pasti enggak. Ini pasti memang ini yang kira-kira pendapatannya UMR ke bawah yang akan naik di. Paling kalaupun ada yang UMR ke atas ya karena tidak ada pilihan lain, mungkin karena tidak ada LRT ke situ di tempatnya. Kemudian kalau dia naik kendaraan pribadi lebih mahal, maka dia pilih itu. Ya konsekuensinya adalah dia berdesak-desakan. Gitu. Jadi menurut saya apa yang terjadi selama ini ya nggak usahlah disalah-salahkan masyarakat. Jangan selalu sedikit-sedikit salah sasaran dan subsidinya kepada masyarakat yang tidak tepat. Tanya diri sendiri, ya itu tadi ada beberapa subsidi yang diberikan kepada harusnya yang tidak diberi subsidi karena dia jelas-jelas orang kaya. Nah, ketika investor mau masuk diberi keringanan tidak bayar pajak. Lah itu kenapa mereka masuk memanfaatkan alam negara kita, udara, air, tanah negara kita, kenapa harus dibebaskan? Kita pemilik sah negeri ini harus dipajak-pajaki semua dan dikasih sedikit subsidi. Kalau itu sudah salah sasaran sebagainya. Itu namanya kalau tidak kasih pajak, orang asing tidak kasih pajak, itu subsidi juga itu sebetulnya. Masa lebih suka memberi subsidi kepada orang luar daripada ini? Meskipun mungkin alasannya karena supaya mereka datang masuk, kemudian membawa efek domino untuk ekonomi nasional. Tapi jangka panjang gitu Pak. Tapi apakah betul seperti itu? Banyak yang kabur juga kan Pak. Akhirnya total investasi di negara lain malah. Ya itu dia. Sekarang kan kita investasinya semua lari ke Malaysia, lari ke Vietnam. Ke kita dan mereka melarikan investasi dari Indonesia bukan karena di sana dikasih gratis Pak, bukan. Karena di Indonesia stabilitas nasionalnya yang meragukan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di balik layarnya itu yang mereka bilang tahu lah kalau para pengusaha betapa mereka dipersulit. Memang secara di permukaan tidak ada pajak, bebas. Tapi yang di belakang itu yang banyak sekali pengurusan-pengurusan sebagainya. Itu yang harus dibenahi oleh pemerintah. Betul. Ya, jadi reformasi mental. Jadi revolusi mentalnya Pak Jokowi ini harus dievaluasi juga dan mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh Pak Prabowo 20 Oktober besok. Betul Pak. Gitu. Betul. Karena itu yang problem sebetulnya. Jadi yang remeh-temeh ini kadang sengaja diangkat karena ada hal besar yang mau ditutup-tutupi. Kira-kira gitu Pak. Kalau misalkan pemerintah mendatang berani dan berjuang untuk program makan bergizi gratis, kenapa nggak diperjuangkan untuk transportasi Pak ya? Transportasi publik lagi. Transportasi publik yang bergizi juga. Bergizi untuk itu Pak ya? Ya dapur Pak. Ya untuk dapur. Jadi dengan memberikan transportasi gratis, itu kan membantu masyarakat agar dapurnya tak mengepul. Kalau pemerintah DKI bisa menggratiskan warga non DKI saja naik Jaklingko, kenapa bisa transportasi kereta yang banyak begitu tidak bisa kasih gratis? Negara punya loh. Masa provinsi bisa, negara nggak bisa? Cakep Pak. Betul. Gitu. Kan di Jakarta sudah kelihatan kan? Iya. Yang nyaman sekali itu Transjakarta hanya 3.500. Ya. Rutenya juga panjang tuh. Enak pula meskipun ada yang berdiri ya. Ada juga berdiri pada rute-rute tertentu. Tapi ada bahkan yang transportasi kecil itu yang hanya muat 10 penumpang itu malah Rp0. Kalau pemerintah DKI Jakarta mampu, kenapa pemerintah Republik Indonesia tidak bisa? Mana lebih hebat pemerintah DKI Jakarta daripada pemerintah negara? Secara dari anggaran lebih besar ya? Secara anggaran lebih banyak. Dia sumber dananya 38 provinsi. Kalau DKI Jakarta hanya sumber dari DKI Jakarta aja. Semoga hal itu bisa jadi catatan buat mereka Pak dan didengar Pak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Osley untuk
sudah berbagi pandangan dan juga pemikirannya, Pak ya. Ya mudah-mudahan ini apa yang kita sampaikan bisa ditangkap oleh pemerintah dan kalau ada yang salah sudah dikoreksi aja, tidak apa-apa. Kita kan tugas media adalah mendiskusikannya. Ya silakan publik kalau ada masukan kasih masukan kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Usle. Sementara bagaimana menurut Anda sahabat? Apakah sekarang momen yang tepat untuk menyesuaikan tarif KRL komuter lain? Lalu apakah tiket berdasarkan NIK juga tepat? Sampaikan pendapat Anda lewat kolom komentar kami. Jangan lupa klik like, subscribe, dan notifikasinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Semoga topik pembahasan episode kali ini bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama. Saya Jacob Tobing undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.